Pemirsa, Sri Kandi yang bertugas mencari KPK menghadapi tantangan yang berat bukan hanya karena sejumlah pihak masih meragukan kemampuan dari para Sri Kandi ini, tetapi memang mencari sosok pimpinan KPK memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Saat ini KPK bisa dikatakan sedang berada dalam titik nadir karena selain kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh KPK, KPK saat ini juga sedang tersungkur dalam sejumlah ini kita sebut gelombang gugatan pra-peradilan yang datang terus bertubi-tubi kepada KPK. Nah, dalam situasi yang seperti itu, mampukah sebetulnya tim pansel KPK menemukan sosok-sosok pimpinan KPK? Yang pertama harus mau mendaftar menjadi calon pimpinan KPK, dan yang kedua memang memenuhi kriteria untuk memimpin KPK. Kami akan membahasnya, tetapi sebelum itu pemirsa kita simak dulu informasi berikut ini. 9 Sri Kandi yang akan memilih calon pimpinan KPK ini menyadari beban berat yang harus mereka sandang. Mencari pimpinan KPK di saat lembaga anti rasuah ini dalam posisi lemah membutuhkan kerja keras dan kejelian. Sadar akan tantangan, Sri Kandi 9 ini bertindak hati-hati. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mendengar dan meminta masukan dari beragam tokoh dan tokoh yang lebih senior dalam pemberantasan korupsi. Mengingat masih ada sejumlah pihak yang meragukan kemampuan mereka. Namun juru bicara para Sri Kandi ini, Betty Alisabana, mencoba meyakinkan mereka siap dan memiliki kemampuan menjalankan tugas. Di sini orang-orangnya bukan juga orang-orang baru juga ya, jadi masing-masing dari kita mempunyai background dan exposure terhadap masalah-masalah korupsi dari berbagai aspek, dan itu sebabnya saya rasa tim ini dipilih. Mengingat tugas berat yang diemban, sudah selayaknya tim ini bisa bertindak independen. Presiden Joko Widodo sendiri sudah menjamin tidak akan mengintervensi kerja panitia seleksi KPK ini. Jika Presiden saja tidak akan mengintervensi, seharusnya para Sri Kandi ini juga mau membebaskan dirinya dari beragam kesibukan yang bisa menimbulkan benturan kepentingan. Menurut saya yang bisa sedikit mengganggu kalau kemudian tidak diperhatikan atau tidak dijawab dengan detail. Soal adanya anggota pansel yang double pansel. Misalnya Mbak Tuti, Prof. Harpis Tuti, yang pada saat yang sama juga ketua pansel di Komisi Yudisial. Ini kan bisa mengganggu kerja pansel nih. Pemberantasan korupsi bukan hanya berada di pundak para pimpinan KPK semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, tim ini juga mendorong masyarakat untuk mau membujuk tokoh yang dinilai layak untuk menjadi pimpinan KPK agar bersedia mendaftar. Dan teman-teman semua di sini tentunya punya kuping di mana-mana kan, punya banyak relasi teman dan sebagainya yang bagus-bagus gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk bisa mengajak mereka-mereka yang bagus untuk bisa mendaftarkan kepada KPK. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu. Nasib KPK di tangan pansel, tugas berat 9 Sri Kandi, itulah yang menjadi topik kami pada hari ini. Pemirsa, saya langsung ke juru bicara dari tim pansel KPK, Ibu Betty. Ibu Betty, seminggu sejak diumumkan apa saja kerja yang sudah dilakukan oleh tim pansel KPK? Ya, jadi hari Senin kita bertemu dengan Presiden, habis itu kita langsung bekerja Senin dan Selasa memfinalisasi pengumuman dan juga tahapan-tahapan yang akan dilakukan di dalam proses seleksi. Kemudian Selasa kita sudah mengumumkan undangan untuk pendaftaran. Pendaftarannya sendiri dibuka tanggal 5 sampai 24 Juni. Oke. Ya, jadi kemudian hari ini dan hari-hari selanjutnya kita banyak mengundang berbagai pihak untuk kita mendengarkan terutama situasi dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Dengan demikian kita bisa mempertajam materi-materi seleksi. Apa pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang betul-betul melekat, sangat membekas gitu ya, sampai-sampai tim pansel KPK ini benar-benar menjadi fokus utama dari tim pansel KPK? Ya, sebenarnya beliau menyampaikan 3 hal ya. Yang pertama, beliau percaya kepada tim ini karena tim ini sudah dipilih dengan hati-hati dan beliau tidak akan mengintervensi. Kemudian pesan kedua, tim ini sengaja dipilih dengan latar belakang yang beragam karena
kita melihat, beliau melihat bahwa masalah korupsi itu sekarang semakin canggih, ya, semakin kompleks, dan untuk mengatasinya dibutuhkan disiplin ibu yang beragam. Demikian juga pimpinan KPK nantinya membutuhkan tim pimpinan KPK yang beragam dan komprehensif. Itu pesan kedua. Dan pesan yang ketiga, beliau menyampaikan bahwa kita membutuhkan KPK yang berwibawa, KPK yang kredibel, dan tugas kita adalah bagaimana mencari pimpinan-pimpinan KPK. Ngomong-ngomong soal KPK yang berwibawa, KPK yang berkredibel, kalau kita lihat ini baru saja KPK kalah lagi dalam gugatan pra-peradilan. Memang tim pansel KPK mungkin tidak berkaitan langsung dengan hal tersebut, tetapi kalau Anda melihat situasi KPK saat ini sepertinya sedang terpuruk sekali. Menurut pendapat Anda? Tugas kami melihat ke depan, ya. Jadi apa yang terjadi di KPK sekarang kita jadikan pelajaran dan dijadikan penajaman materi untuk memilih pimpinan KPK ke depan. Kita melihat bahwa pimpinan KPK ke depan selain integritas yang memang harus, kedua harus mempunyai pengalaman dan kapasitas kepemimpinan dan manajemen, ya. Kemudian ketiga harus independen, dan yang keempat harus punya kompetensi. Dalam hal kompetensi ini, siang ini kita mengundang tim KPK, ya. Kebetulan mereka sudah melakukan suatu studi untuk semua sahabat-sahabat Sariusada dan sahabat SGM bisa ikut menikmati aneka hiburan, kemudian kita membangun generasi bangsa yang bagus di masa depan melalui pengembangan dan dukungan gizi yang baik buat anak-anak. Saya selalu menggunakan cat berkualitas dalam menyempurnakan sebuah kreasi. Saya percaya cat tembok Avitex. Yang kita perlukan adalah rumah indah dengan warna tahan lama. Kita percaya pada Avitex. Itu kan manusia setengah dewa, kan orang kepinginnya seperti itu. Nah, saya sering bilang bahwa kalau kemudian yang ingin kita pilih itu adalah manusia setengah dewa, maka pansel KPK ini orang yang benar-benar ya di atas semua itu gitu loh. Karena dia akan menyeleksi orang-orang yang seperti itu, maka mereka punya kriteria di atas itu. Nah, itu harapan kita kepada pansel calon pimpinan KPK. Nah, misalnya ya kami di Komisi 3 DPR RI itu kan menyeleksi calon-calon hakim agung. Nah, harapan masyarakat kan orang yang menyeleksi itu kan di atas rata-rata calon hakim agung begitu kan. Nah, akhirnya kan kritik masyarakat ini kami jawab dengan mengundang para pakar, membantu Komisi 3 untuk menyeleksi calon hakim agung atau calon hakim Mahkamah Konstitusi. Pak Nasir, saya ingin tanya, ini masih terkait soal kalahnya KPK dalam gugatan pra-peradilan yang terakhir. Ini berarti dengan beban kerja yang berat, kemudian risiko kerja yang berat juga, bagaimana caranya tim pansel KPK ini supaya bisa menjaring orang-orang yang pertama mau dulu deh untuk mendaftar? Sebenarnya kan kalah di pra-peradilan itu juga bukan hal yang luar biasa. Itu hal yang biasa sebenarnya. Tapi kalau sudah 3 kali? Sebenarnya kan hal yang biasa juga. Yang sebenarnya yang digugurkan itu kan statusnya, ya, bukan kasus hukumnya, ya. Jadi kasus hukumnya itu bisa saja dilanjutkan kalau misalnya KPK memiliki bukti-bukti, ya, terkait dengan kasus tersebut. Jadi orang digugurkan karena mungkin hakim melihat bahwa ada proses tahapan-tahapan yang barangkali tidak sempurna, yang cacat, sehingga kemudian hakim memutuskan bahwa status dia ini digugurkan. Tapi bukan berarti KPK berhenti untuk menyelidiki kasus itu. Jadi saya melihat bahwa di satu sisi mungkin sebagian orang melihat ini sebuah keterpurukan. Tapi saya melihat inilah realitanya KPK. Jadi artinya ini juga koreksi, ya, koreksi bagi pimpinan KPK untuk melihat itu. Jadi bukan pimpinan saja yang diharapkan untuk baik. Yang lebih penting adalah bagaimana penyidik dan penuntut di KPK itu juga harus lebih baik. Gitu loh. Kalau Ibu Ani melihatnya, apakah memang rentetan peristiwa yang tidak menguntungkan bagi KPK ini dapat mempengaruhi proses seleksi nanti? Saya sih optimis masih banyak orang yang bisa terpanggil untuk bisa ikut mendaftar di KPK. Apalagi kalau proses penjaringannya itu juga bukan hanya menunggu, tetapi juga
pansel ini bisa proaktif juga mencari orang-orang yang kira-kira kredibel, capable, sesuai dengan kriteria-kriteria yang tadi disampaikan oleh Ibu Betty gitu ya. Bukan hanya yang ada di Jakarta, tapi juga mungkin orang-orang yang baik-baik itu juga tersebar ada di beberapa tempat di Anda Indonesia. Optimistis, tetapi kalau dari segi angka, apakah Ibu Betty sudah punya angkanya? Kalau yang saya baca ini katanya setiap periodenya itu selalu turun jumlah pendaftarnya. Tapi nanti kita akan jawab, Bu Betty, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Kembali bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Saya melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Bu Betty. Bu Betty, data yang saya baca adalah peminat untuk yang mendaftar ke KPK ini dari periode ke periode semakin turun. Apakah ini juga menjadi concern dari tim pansel KPK? Ya, pertama-tama tentu yang kita perlu perhatikan lebih bukan jumlah tetapi dari kualitas ya. Kami memang menduga bahwa ada kekhawatiran dari banyak orang untuk ikut di dalam seleksi ini. Itu sebabnya kami juga akan secara proaktif mengidentifikasi tokoh-tokoh yang kita lihat memenuhi syarat dan kriteria. Dan kita akan menghimbau, mendorong, memotivasi, membangkitkan keinginan agar mereka mau ikut di dalam seleksi ini. Apakah memang sudah dibidik orang-orang yang akan didekati? Kita mulai membicarakannya, sehingga kita sengaja kemarin hari Selasa kita sudah umumkan, tapi pendaftaran baru dimulai tanggal 5 sampai 24. Itu untuk memberikan waktu yang cukup bagi kita juga untuk mencari dan menghimbau pihak-pihak yang kita pikir cocok. Dalam mencari orang-orang ini, yang pertama diperhatikan oleh tim pansel itu melihat apanya, profil apanya? 4 itu ya, kita kalau sekarang kan lagi populer akik gitu ya, kalau kita ikik. Jadi yang pertama adalah integritas, definitely integritasnya harus tinggi. Kemudian K-nya adalah kemampuan kepemimpinan dan manajerial ya. Yang I yang berikutnya adalah independen ya, dia harus bisa memutuskan sesuai dengan apa yang benar tanpa bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Lalu K yang berikutnya adalah kompetensi. Jadi kita melihat IKIK ini ya, dan ketika kita melihat, kita secara khusus melihat tokoh-tokoh mana sih yang memenuhi itu, dan kita panggil, bukan kita panggil, kita bangkitkan keinginannya. Karena ini suatu tugas yang menurut saya penting, mulia, demi... Kalau dari segi kompetensi, komposisinya nanti akan seperti apa? Apakah ini seperti sekarang, hukum semua, atau memang sesuai dengan tim pansel, beragam, makanya nanti juga akan mencari yang beragam? Akan beragam, karena begini, kalau kita lihat Undang-Undang KPK ya, tugas dari KPK itu sangat komprehensif, meliputi supervisi institusi-institusi yang bertugas untuk pencegahan dan pencegahan dan pemberantasan korupsi, mencakup koordinasi, lalu penindakan itu sendiri ya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Kemudian yang berikutnya adalah unsur pencegahan korupsi. Kemudian yang kelima adalah unsur monitoring penyelenggaraan pemerintah ya, sekarang seperti apa, harusnya seperti apa. Jadi kita lihat itu komprehensif. Jadi dan KPK sebagai organisasi harus bisa juga leading change ya, bagaimana mendorong perubahan bukan hanya di KPK tetapi juga di di kepolisian, di kejaksaan. Itu sebabnya kepakarannya atau keahliannya itu harus lengkap, jangan semuanya hukum. Oke, Pak Nasir, tantangan tim pansel KPK ini kan sangat berat dalam menemukan pimpinan KPK yang tepat. Tetapi saya ingin tanya dulu, kalau menurut Komisi 3 DPR, definisi pimpinan KPK yang tepat untuk kondisi KPK yang saat ini seperti apa? Ya, pertama itu pimpinan KPK kan harus sesuai dengan syarat formal yang ada dalam Undang-Undang KPK. Ya, dan itu yang nanti akan dilihat pertama oleh pansel KPK ya. Jadi syarat-syarat formal ini sudah terpenuhi, ya secara administratif mereka sudah memenuhi syarat, maka mereka masuk dalam gelombang penerimaan pertama. Nah, meskipun memang saya
memahami bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa mendapatkan orang-orang seperti yang diharapkan, karena KPK sudah punya pengalaman buruk ya, kasus Bibit Chandra misalnya, kasus BW dan AS. Terlepas orang melihat bahwa ini adalah kriminalisasi atau bukan ya, tapi ini beban yang menurut saya menjadi dalam tanda kutip ya ditanggung oleh pansel KPK sekarang ini. Nah, kalau dilihat hari ini kepemimpinan KPK yang dibutuhkan itu adalah kepemimpinan KPK yang punya keberanian ya, punya keberanian dan punya kemampuan untuk mengatur irama ya, irama penegakan korupsi, pemberantasan korupsi dengan institusi yang lainnya ya. Bagaimana KPK bisa memberdayakan, mengajak polisi, jaksa. Karena saya sering bilang bahwa KPK itu adalah polisinya polisi, KPK itu adalah jaksanya jaksa. Ya, dengan fungsi-fungsi yang dia miliki, maka dia bisa melakukan itu semuanya. Karena kan dulu kita sadar bahwa kehadiran KPK karena tidak efektif dan efisiennya apa yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Nah, sekarang sebenarnya tugas KPK, hadir KPK sebenarnya adalah ingin mengajak kedua lembaga ini mari sama-sama. Tapi yang terjadi kan selama ini ternyata bukan seperti itu. Ya. Seperti itu. Ada gesekan-gesekan. Ya. Karena itu memang ke depan kami menilai bahwa regulasi terutama terkait undang-undang KPK ini harus dievaluasi kembali. Jangan sampai kemudian ada multitafsir, ya, multitafsir. Kemudian juga diharapkan KPK, Kejaksaan, Kepolisian ini bisa bersinergi. Nah, kalau kemudian regulasinya memberikan multitafsir, ya itu berpotensi untuk terjadi gesekan di lapangan. Saya akan bahas lebih lanjut soal regulasi yang mengandung multitafsir, karena itu adalah tugas dari DPR sebetulnya. Tapi nanti kita akan bahas itu, Mas Pak Nasir. Saya akan ke Ibu Ani dulu. Ibu Ani, kalau tadi Pak Nasir menyinggung soal kriteria utama adalah pemimpin yang berani, keberanian. Tetapi kalau kita lihat kurang berani apa sih sebetulnya pimpinan KPK saat ini. Tetapi keberanian itu bisa saja berujung pada hal-hal yang tidak mengenakan, seperti misalnya adanya ancaman kriminalisasi. Anda melihatnya seperti apa, Ibu Ani? Ya, itu kan sebetulnya resiko ya. Resiko ketika sudah memutuskan memegang amanah menjadi bekerja untuk KPK, komisioner KPK. Apapun resiko pekerjaan itu adalah bagian dari resiko profesi yang dijalani. Tapi saya melihat bahwa memang betul tadi menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Nasir. Tantangan dari komisioner KPK ke depan ini, satu, tadi ada persoalan internal di dalam KPK ini sendiri, yaitu di dalam kita kan melihat bahwa persoalan kelambanan di dalam memproses satu kasus-kasus. Jadi banyak kasus yang tersangka itu sudah sampai setahun, itu kan lama sekali diprosesnya. Itu juga ada persoalan di dalam internal. Berarti ada persoalan soal jumlah penyidiknya juga, Dok? Persis, ada juga itu dalam persoalan itu tadi. Dan Pak Nasir juga menyatakan bahwa di dalam operasi tangkap tangan misalnya ya, KPK itu akan mampu dengan cepat itu memproses satu kasus. Tetapi kalau kasus-kasus yang lain dia membutuhkan kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan dan kepolisian. Dan disinilah sebetulnya prosesnya itu agak panjang. Jadi memang ke depan ini juga didorong sinergi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lainnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan gitu. Dan yang ketiga adalah komitmen pemerintah ini sebetulnya dan DPR sebetulnya dalam agenda pemberantasan korupsi ini. Kalau kita serius di dalam soal ini kan ada platform bersama, ini agenda bersama yang harus disepakati. Itu saya kira. Baik, nanti saya akan ulas lagi soal peran DPR dalam menguatkan lembaga KPK ini, termasuk juga soal penyidik KPK nanti yang jumlahnya masih kurang, tapi kemarin di pra-peradilan itu dipermasalahkan oleh hakimnya. Pemirsa, saya akan kembali nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Kembali lagi bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Saya ingin tanya ke Ibu Betty. Ibu Betty bilang memang
ada kekhawatiran sedikit yang mendaftar, tetapi tim Pansel katanya punya cara untuk mendatangi, untuk mengetuk hati mereka, membangkitkan semangat pengabdian mereka. Tetapi pertanyaannya, mengabdi sih mengabdi ya, tetapi kalau ada ancaman kriminalisasi itu, bagaimana? Orang juga pasti akan takut juga kan? Pertama sih kita akan sebelum sampai kepada daftar pendek itu ada beberapa proses untuk melihat rekam jejak ya. Jadi pertama sesudah mereka lulus persyaratan administrasi kita akan buka nama-namanya kepada publik sehingga publik bisa memberikan masukan ya. Jadi itu saringan pertama. Kemudian di dalam prosesnya yang meliputi ada penelaan makalah, ada tes psikologi, ada wawancara, ada juga penelusuran yang lebih dalam ya. Jadi dilihat rumahnya, dilihat lifestyle-nya, dilihat apa sih peran-peran sebelumnya, diinterview orang-orang di sekitarnya. Jadi kita harapkan melalui proses itu termasuk kita juga kerjasama dengan PPATK, kerjasama dengan berbagai pihak ya untuk melihat bahwa ini memang bagus. Harus juga dilihat lifestyle-nya seperti apa, Bu? Menurut saya iya. Untuk apa itu? Kesesuaian antara penghasilan dengan lifestyle ya. Misalnya kalau gaji saya taruhlah 30 juta. Lifestyle saya mewah, itu udah nggak cocok kan? Itu faktor yang kita perlu gali lebih dalam. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya indikator-indikator ya seberapa bersih orang ini. Ya, makanya saya lihat Pansel KPK ini jangan dibiarkan juga bekerja sendiri. Ya, ya. betul. Negara ini harus juga mencari format KPK masa depan itu mau seperti apa. Ya, jadi Pansel tim Pansel ini harus dibantu ya untuk memberitahukan kepada mereka kami ingin agar KPK masa depan ada seperti ini. Sehingga kemudian Pansel KPK kemudian bisa memilih dan memilah mana orang-orang yang diharapkan bisa mengisi untuk format KPK masa depan. Jangan kemudian Pansel KPK mereka kemudian tidak diberitahu format KPK masa depan seperti apa. Nah, akhirnya ya tentu saja bisa saja kemudian Pansel memilih seperti selera masing-masing anggota Pansel ya, karena latar belakang seperti ini kemudian Pansel ingin orang seperti ini, ingin seperti ini dan sebagainya. Tapi kemudian Pansel tidak punya gambaran yang utuh tentang masa depan KPK masa depan seperti apa. Bu Betty, sudah punya gambaran itu? Kalau kita, rujukan kita adalah Undang-Undang KPK, karena kita bekerja dalam format undang-undang itu, dan undang-undang itu mendeskripsikan tugas KPK. Di dalam situ ada supervisi, ada koordinasi, ada penyidikan, penuntutan, ada pencegahan korupsi. Sebelum saya ke Pak Nasir, saya ingin tanya dulu ke Bu Ani. Ini tadi saya bertanya kepada Bu Betty soal bagaimana meminimalisir ancaman kriminalisasi. Kalau Anda lihat, ICW melihat ini, sebetulnya serentan apa sih pimpinan KPK ini dikriminalisasi? Ataukah memang ini juga terjadi kepada pimpinan-pimpinan di lembaga lainnya? Saya kira ini memang fenomenanya sih, kalau yang namanya dikriminalisasi kan ancaman dan teror itu kan dihadapi bukan hanya di KPK. Menjadi wartawan pun juga Anda juga bisa kena teror dan kena ancaman. Kita jadi dosen juga bisa diancam dan diteror begitu ya. Jadi itu sebetulnya ada di mana-mana sebetulnya begitu ya. Cuma kenapa ini kok teror dan ancaman kepada KPK ini menjadi blow up dan macam-macam? Karena memang ini kan peran yang dimainkan oleh institusi ini begitu dilihat begitu penting, agenda pemberantasan korupsi gitu ya. Ini kan kita melihat ini extraordinary crime gitu ya, extraordinary crime. Kalau ini diberlakukan kepada orang yang bekerja untuk menegakkan untuk membasmi korupsi gitu ya, dan ini kemudian mendapatkan perlawanan, publik dengan gampang itu melihatnya itu sebagai ini adalah perilaku yang
yang tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi. Sesederhana itu gitu loh melihatnya. Sebenarnya istilah kriminalisasi itu kan kalau tidak ada dicari kesalahan, itu kan namanya kriminal. Tidak ada salah dicari-cari kesalahan, itu kriminal namanya. Tapi kalau menurut penegak hukum, ya penyidik, bahwa dia punya bukti bahwa ini memang salah, ya kemudian ada bukti, ada keterangan tambahan dari saksi ahli dan atau orang-orang yang diminta keterangannya, lalu kemudian menurut undang-undang lalu ditetapkan sebagai tersangka, menurut saya itu bukan kriminalisasi, ya. Kriminalisasi kalau kemudian tidak ada salah dicari-cari kesalahan. Nah itu sebabnya kemudian kenapa kalau dikorek masa lalunya kasus yang sudah lama sekali akhirnya muncul lagi di permukaan. Menurut saya harus benar-benar mencari orang yang tidak punya masalah dengan masa lalu, yang dia berpotensi untuk dikorek-korek masa lalunya. Nah karena itu kan sekarang sudah ada upaya di Mahkamah Konstitusi ya untuk mendefinisikan ya katakanlah kejahatan apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang kemudian dia bisa dinonaktifkan. Apakah dengan kasus seperti AS misalnya, kasus BW, lalu kemudian bisa diberhentikan secara sementara. Saya pikir tugas berat pimpinan pansel KPK itu adalah mencari orang-orang yang benar-benar clear, ya tidak punya masa lalu, yang kemudian itu bisa dipersoalkan pada masa yang akan datang. Baik, Bu Betty mau menambahkan sedikit sebelum kita jeda? Saya pikir ini memang tanpa masuk ke kriminalisasi atau tidak kriminalisasi, memang tugas pemberantas korupsi itu luar biasa tantangannya ya, karena orang yang dipermasalahkan cenderung melawan ya, dan ada kecenderungan untuk mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi memang kita harus pikirkan bagaimana caranya menghindari hal-hal seperti ini agar para pimpinan KPK itu bisa bekerja dengan tenang dan percaya diri untuk bisa memberantas dan mencegah korupsi. Baik, nanti saya akan tanya kepada Pak Nasir bagaimana peran DPR untuk dapat memperkuat lembaga anti korupsi ini dan juga mendampingi pansel, karena nanti fit and proper test ujung-ujungnya ini, ujung tombaknya ada di DPR untuk menentukan siapa pimpinan KPK kita. Kita jeda lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang Pagi. Makin hangat. Pemirsa, tidak hanya tim pansel, tetapi nanti Komisi 3 DPR juga berperan dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan fit and proper test untuk menentukan siapa yang lolos menjadi pimpinan KPK. Selain itu, kedepannya DPR pun mempunyai peran untuk lebih memperkuat KPK melalui legislasi. Apa yang bisa dilakukan DPR untuk memastikan itu semua terjadi, Pak Nasir? Iya, tentu sebagai pembentuk undang-undang, DPR ini kan punya tanggung jawab ya, mengevaluasi dan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan penegakan hukum misalnya. Makanya kan kitab hukum pidana dan kitab hukum acara pidana itu kan saat ini sedang dalam proses untuk direvisi. Periode lalu sudah direvisi, sudah dibahas, tapi karena periode itu sudah mau selesai, waktu itu dibahas sudah mau selesai periode yang lalu, akhirnya terhentilah pembahasannya dan sekarang tinggal kita menunggu pemerintah untuk mengembalikan lagi kedua kitab tersebut ke DPR. Itu termasuk soal undang-undang KPK yang memuat soal penyidik? Ya, jadi memang kita harus mengatur payungnya dulu, ya payung hukumnya itu ya pidana dan acara pidana itu. Jadi formil dan materialnya itu harus kita revisi, baru kemudian nanti anak-anaknya mengikuti. Ya, undang-undang kejaksaan, kepolisian, KPK itu akan rujukannya ke kedua payung besar tadi itu. Terkait misalnya masalah penyidik, ya masalah penuntut. Memang di undang-undang KPK disebutkan bahwa KPK berhak mengangkat penyidik, berhak mengangkat penuntut. Tapi aturan bagaimana penyidik sebagai penuntut itu rujukannya kepada payung besar tadi itu. Ya, itulah kemudian muncul multitafsir ya. Nah, mengangkat itu apa definisinya? Makanya kan harus ditanya kepada pakar administrasi negara, apa yang dimaksud dengan mengangkat itu, ya kan? Nah, menunjuk, mengangkat, melantik itu kan beda-beda istilah bagi orang yang punya pengetahuan terkait dengan administrasi negara. Nah, itu yang ke depan harus kita perbaiki ya, termasuk dengan fungsi-fungsi di KPK itu sendiri. Intinya memang kita ingin bersinergi ya. Sebab begini, saya sering katakan bahwa ketika ada satu atau lebih dari institusi itu punya kewenangan sama, maka
tumpang tindih itu cenderung untuk terjadi, bahkan gesekan juga akan cenderung terjadi. Jadi kami ini tiga-tiga ini punya kewenangan yang sama, ya kan? Kami akan berpotensi untuk bisa baik dan berpotensi untuk terjadi singgungan di antara kami karena kami punya kewenangan yang sama-sama gitu. Nah itu sebabnya DPR punya tanggung jawab untuk melakukan evaluasi, sinkronisasi dan harmonisasi. Intinya kami ingin menyempurnakan, melengkapi ya peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan dan korupsi. Bisa dipastikan ini tidak akan ada nanti demi kepentingan politik, maka yang akan dipilih adalah orang-orang yang memang sesuai dengan pilihan parpol. Kami percaya dengan pansel KPK. Mereka pasti akan menyerahkan orang-orang yang ready, ya orang-orang yang siap. Siapapun yang akan kami pilih itu menurut kami itu akan oke. Ya kan, karena dipilih oleh pansel KPK ini. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Jangan tidak ada titipan-titipan kepada pansel, tolong dong ini orang ini dan sebagainya. Kalau itu terjadi maka sudah rusak sejak awal. Bu Ani, saya kira yang juga penting adalah membuka keran partisipasi publik termasuk nanti dalam proses fit and proper test DPR, bukan hanya dalam penjaringan calon dan bagaimana memberi masukan terhadap kandidat, tetapi fit and proper testnya itu juga dibuka kepada publik sehingga publik bisa menilai kandidat-kandidat yang akan diajukan. Yang kedua adalah sejauh ini saya melihat sentimen publik terhadap pansel ini positif loh kerja ini, dan ini modal buat kita untuk bisa bekerja baik 4 bulan ke depan, bisa menghasilkan komisioner-komisioner yang kita harapkan dalam 4 tahun ke depan itu bisa bekerja lebih baik dan tadi dengan tantangan baru, tantangan yang saya lihat baik secara internal mengatasi secara kelembagaan maupun secara eksternal yang kita lihat juga fenomena korupsi ini yang luar biasa tali temalinya ini gitu ya, bukan hanya urusan hukum saja, tetapi juga ada dimensi politiknya, dimensi sosialnya, dimensi kultural dan macam-macam gitu ya. Jadi makanya ini perlu banyak ahli-ahli yang bukan hanya sekedar ahli hukum. Baik, terakhir saya ke Bu Betty. Bu Betty, sentimen ini kepada pansel KPK sejauh ini bagus, tetapi masih ada sejumlah pihak yang meragukan kinerja dari pansel karena tidak ada laki-laki katanya, tidak ada penyeimbang, kemudian juga tidak ada mantan pimpinan KPK dalam tim pansel. Bagaimana Anda menjawab keraguan itu? Kita menjawab dengan bekerja. Kita dalam kesempatan ini saya ingin mengundang masyarakat untuk terlibat. KPK ini milik kita bersama. Kita berkepentingan KPK untuk sukses di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak publik untuk melihat siapa saja tokoh-tokoh yang memenuhi kriteria bisa memimpin KPK. Usulkan, dorong, ketuk hatinya untuk mendaftar. Karena kalau inputnya bagus, saya rasa proses penjaringan ini akan menghasilkan hasil yang baik. Terima kasih banyak. Kalau masuknya sampah, keluar juga sampah. Betul Makanya sekali. pansel jangan berubah jadi parsel. Baik, berarti tidak boleh ada intervensi ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Betty, Pak Nasir dan juga Ibu Ani dari ICW. Kita harapkan bersama kita dapat memilih calon-calon pemimpin KPK yang terbaik karena agenda pemberantasan korupsi itulah hal yang terpenting yang harus kita wujudkan. Dilakukan oleh tim pansel KPK. Ya, jadi hari Senin kita bertemu dengan Presiden, habis itu kita langsung bekerja Senin dan Selasa memfinalisasi pengumuman dan juga tahapan-tahapan yang akan dilakukan di dalam proses seleksi. Kemudian Selasa kita sudah mengumumkan undangan untuk pendaftaran. Pendaftarannya sendiri dibuka tanggal 5 sampai 24 Juni. Ya, jadi kemudian hari ini dan hari-hari selanjutnya kita banyak mengundang berbagai pihak untuk kita mendengarkan terutama situasi dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Dengan demikian kita bisa mempertajam materi-materi seleksi. Apa pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi yang betul-betul melekat, sangat membekas gitu ya, sampai-sampai tim pansel KPK ini benar-benar menjadi fokus utama dari tim pansel KPK?
Pemirsa, Sri Kandi yang bertugas mencari KPK menghadapi tantangan yang berat bukan hanya karena sejumlah pihak masih meragukan kemampuan dari para Sri Kandi ini, tetapi memang mencari sosok pimpinan KPK memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Saat ini KPK bisa dikatakan sedang berada dalam titik nadir karena selain kasus-kasus kriminalisasi yang dialami oleh KPK, KPK saat ini juga sedang tersungkur dalam sejumlah ini kita sebut gelombang gugatan pra-peradilan yang datang terus bertubi-tubi kepada KPK. Nah, dalam situasi yang seperti itu, mampukah sebetulnya tim pansel KPK menemukan sosok-sosok pimpinan KPK? Yang pertama harus mau mendaftar. Orang baru juga ya, jadi masing-masing dari kita mempunyai background dan exposure terhadap masalah-masalah korupsi dari berbagai aspek. Dan itu sebabnya saya rasa tim ini dipilih. Mengingat tugas berat yang diemban, sudah selayaknya tim ini bisa bertindak independen. Presiden Joko Widodo sendiri sudah menjamin tidak akan mengintervensi kerja panitia seleksi KPK ini. Jika Presiden saja tidak akan mengintervensi, seharusnya para Sri Kandi ini juga mau membebaskan dirinya dari beragam kesibukan yang bisa menimbulkan benturan kepentingan. Menurut saya yang bisa sedikit mengganggu kalau kemudian tidak diperhatikan atau tidak dijawab dengan detail. Soal adanya anggota pansel yang double pansel. Misalnya Mbak Tuti, Prof. Harpis Tuti, yang pada saat yang sama juga ketua pansel di Komisi Yudisial. Ini kan bisa mengganggu kerja pansel. Jadi calon pimpinan KPK dan yang kedua memang memenuhi kriteria untuk pemimpin KPK. Kami akan membahasnya, tetapi sebelum itu pemirsa kita simak dulu informasi berikut ini. 9 Sri Kandi yang akan memilih calon pimpinan KPK ini menyadari beban berat yang harus mereka sandang. Mencari pimpinan KPK di saat lembaga anti rasuah ini dalam posisi lemah membutuhkan kerja keras dan kejelian. Sadar akan tantangan, Sri Kandi 9 ini bertindak hati-hati. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mendengar dan meminta masukan dari beragam tokoh dan tokoh yang lebih senior dalam pemberantasan korupsi. Mengingat masih ada sejumlah pihak yang meragukan kemampuan mereka. Namun juru bicara para Sri Kandi ini, Betty Alisabana mencoba meyakinkan mereka siap dan memiliki kemampuan menjalankan tugas. Di sini orang-orangnya bukan juga orang. Pemberantasan korupsi bukan hanya berada di pundak para pimpinan KPK semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, tim ini juga mendorong masyarakat untuk mau membujuk tokoh yang dinilai layak untuk menjadi pimpinan KPK agar bersedia mendaftar. Dan teman-teman semua di sini tentunya punya kuping di mana-mana kan, punya banyak relasi teman dan sebagainya yang bagus-bagus gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk bisa mengajak mereka-mereka yang bagus untuk bisa mendaftarkan kepada KPK. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi gitu. Nasib KPK di tangan pansel, tugas berat 9 Sri Kandi itulah yang menjadi topik kami pada hari ini. Pemirsa, saya langsung ke juru bicara dari tim pansel KPK, Ibu Betty. Ibu Betty, seminggu sejak diumumkan apa saja kerja yang sudah